Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 kelas pengantar bisnis M, Prodi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa topik seputar manajemen operasional dengan saya Bernika sebagai moderator. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Hana Nazara Putri, NPM 126. Yang kedua, ada Rani Mahfiratul Laili, NPM 178. Yang ketiga, Nabela Rosa, NPM 195. Yang keempat, saya sendiri, Bernika Maura Alfionita, NPM 197. Selanjutnya, ada Maulita Ayubi, NPM 200. Ada 5 topik yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian manajemen operasional. Yang kedua, seputar kualitas produk. Yang ketiga, desain barang dan jasa. Yang keempat, supply chain management. Yang kelima, kaitan manajemen operasional dengan sistem informasi manajemen. Kita akan beralih ke topik yang pertama, pengertian manajemen operasional yang akan dijelaskan oleh Bernika Maura, NPM 197. Apa sih manajemen operasional itu? Manajemen operasional diartikan sebagai kegiatan yang mengelola termasuk merencanakan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian. Semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung juga faktor produksi lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa yang akan diperdagangkan. Ada 3 ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama, aspek struktural, merupakan aspek mengenai pengaturan komponen yang membangun suatu sistem manajemen operasional yang saling berinteraksi antara satu sama lainnya. Yang kedua, aspek fungsional, aspek yang berkaitan dengan manajerial dan pengorganisasian seluruh komponen struktural maupun interaksinya mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, maupun perbaikan agar diperoleh kinerja optimal. Selanjutnya, aspek lingkungan, sistem dalam manajemen operasional yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang berhubungan erat dengan lingkungan. Fungsi manajemen operasional, perencanaan, kegiatan penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi, penggunaan sumber daya dan fasilitas hingga jadwal untuk pemasaran produk. Pengorganisasian, kegiatan manajer operasional membentuk struktur individu, grup, atau divisi dalam sebuah subsistem operasional demi meraih tujuan. Penelaah, kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan yang dikerjakan dalam kegiatan operasi dan produksi. Pengawasan, kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan tengah dikerjakan sesuai dengan perencanaan. 5 tujuan manajemen operasional. Yang pertama, efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kedua, productivity, yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kelima, ekonomi, bertujuan mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Yang keempat, quality, yaitu meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kelima, reduce processing time, yaitu mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Pada intinya, manajemen operasional bertujuan mengatur penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kita akan beralih ke topik kualitas produk yang akan dibawakan oleh Rani, NPM 178.
memiliki arti penting bagi perusahaan karena tanpa adanya produk, perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari usahanya. Pembeli akan merasa cocok. Karena itu, produk harus disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli agar pemasaran produk dapat berhasil. Sedangkan kualitas adalah sejauh mana produk memenuhi spesifikasinya. Kualitas produk adalah faktor penentu kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Dengan kualitas produk yang baik, maka keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk akan terpenuhi. Alasan memproduksi produk yang berkualitas. Yang pertama, konsumen yang membeli produk berdasarkan mutu. Konsumen berbasis mutu akan selalu membeli produk tersebut sampai saat produk tersebut membuat dia merasa tidak puas karena adanya produk lain yang lebih bermutu. Yang kedua, bersifat kontradiktif dengan cara pikir bisnis tradisional. Ternyata memproduksi barang bermutu tidak selalu lebih mahal dari memproduksi produk bermutu rendah. Menghasilkan produk bermutu tinggi secara simultan dengan mengurangi penggunaan bahan atau reduce materials usage dan mengurangi biaya. Tahap untuk mengelola kualitas produk. Yang pertama, perencanaan untuk kualitas, keistimewaan kinerja suatu produk, dan keandalan kualitas berkaitan dengan konsistensi kualitas produk dari unit ke unit. Yang kedua, pengarahan untuk kualitas. Pengarahan kualitas berarti para manajer harus memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan kualitas. Yang ketiga, mengorganisasi untuk kualitas. Dalam memproduksi barang dan jasa yang berkualitas memerlukan suatu usaha dari seluruh bagian dalam organisasi. Yang keempat, pengendalian untuk kualitas. Dengan melakukan monitor atas produk dan jasa, suatu perusahaan dapat mendeteksi kesalahan dan membuat koreksinya. Indikator kualitas produk. Yang pertama, kinerja atau performance. Kinerja diartikan sebagai persepsi terhadap manfaat dasar dari produk yang dikonsumsi. Yang kedua, keistimewaan dan estetika. Sifat menunjang fungsi dasar produk, misal kelengkapan interior dan eksterior. Yang ketiga, keandalan reliability. Seberapa kemungkinan akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi. Sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, ada daya tahan atau durability. Ketahanan mencerminkan suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal. Selanjutnya ada desain produk dan jasa yang akan dijelaskan oleh Hana NPM 126. Desain barang dan jasa merupakan suatu proses untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target pasar yang digunakan pada awal proses desain. Setiap barang dan jasa yang masuk dalam fase perkenalan dapat didefinisikan yaitu berdasarkan fungsinya, untuk apa produk atau jasa itu digunakan. Perusahaan mendesain suatu produk dengan tujuan bagaimana meningkatkan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, definisi suatu produk dilihat dari aspek desain seperti warna, bentuk, dan ukurannya yang dapat diterima oleh pasar. Desain barang dan jasa merupakan tujuan mendesain produk dan jasa. Mendesain produk dan jasa memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan sebagai berikut. Pertama, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan apa yang dia terima dengan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas terhadap produk atau jasa tersebut, sangat besar kemungkinannya akan menjadi pelanggan tetap. Yang kedua, memahami apa yang diinginkan konsumen. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia diperdagangkan. Oleh karena itu, agar dapat memahami konsumen, maka harus mengerti konsumen dan siapa konsumen itu. Faktor-faktor utama dalam strategi desain. A. Biaya. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka strategi desain yang harus dilakukan akan lebih sulit dan tidak menjamin tingkat keberhasilannya. B. Mutu. Mutu yang dimaksud yaitu kemampuan yang dimiliki suatu produk untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. C. Time to market. Lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk dari ide produk sampai ke produk jadi. D. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal yang penting bagi produsen karena dengan adanya konsumen, hasil produksinya akan terus ada dan digunakan. C. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimisasi penerima dari investasi yang dilakukan. Aktivitas-aktivitas desain produk atau jasa. Yang pertama, menafsirkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam syarat-syarat produk dan jasa dalam pembuatan produk atau jasa.
Yang kedua, memperbaiki kembali produk dan jasa yang telah ada. Desain produk atau jasa yang tidak hanya mengolah produk dan jasa baru, tetapi juga membuat dan mengatur kembali produk dan jasa yang telah ada. Yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan-layanan baru. Produk dan jasa baru akan dikembangkan dengan desain yang telah dibuat. Yang ketiga, merumuskan sasaran mutu, menargetkan mutu produk dan jasa yang akan dipasarkan agar memiliki kualitas yang diterima oleh konsumen. Yang kelima, merumuskan target biaya. Biaya untuk membuat produk dan jasa sering mempengaruhi harga produk dan jasa yang akan ditawarkan pada konsumen, sehingga harus menargetkan besar biaya yang akan digunakan. Yang keenam, mencoba dan menguji purwa rupa atau prototype. Bentuk dasar dari sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Yang ketujuh, memahami spesifikasi akan ada beberapa komplain atau masukan mengenai produk tersebut, maka industri mendokumentasikan untuk proses perbaikannya. Beralih ke topik supply chain management yang akan dijelaskan oleh Maulita NPM 200. Supply chain management merupakan salah satu bagian dari sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari customer. Dalam setiap bisnis, tentunya memiliki rantai pasokan yang berbeda-beda. Supply chain management sendiri adalah rangkaian aktivitas bisnis yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pengimplementasian jalannya arus produk, hingga proses distribusi produk kepada konsumen. Dengan bantuan sistem informasi ini, diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan sumber daya dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan supaya lebih optimal dan efisien. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah untuk mengubah barang baku mentah menjadi barang jadi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Fungsi ini sangat berkaitan dengan biaya pembelian barang baku, biaya penyimpanan, transportasi, dan lain sebagainya. Manajemen rantai pasok juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan mediasi pasar, di mana dapat menghubungkan perusahaan dengan distributor produk tersebut. Dan fungsi yang terakhir yaitu mampu untuk memastikan dan mengelola pembiayaan terkait dengan survei pasar, perencanaan produk, hingga biaya lain di luar pembayaran fisik. Tujuan utama dari supply chain management adalah untuk menyelaraskan setiap permintaan dengan pasokan barang yang ada. Hambatan yang dapat terjadi disebabkan karena faktor pengadaan barang, manajemen pemasok, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, hingga manajemen risiko yang kurang baik. Agar bisa menjadi pemenang dalam rantai pasokan, penting bagi rantai pasokan untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah, namun berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Selanjutnya ada proses atau tahapan. Yang pertama, customer atau pelanggan. Pada tahap yang pertama, dimulai dari konsumen atau customer yang memesan barang pada produsen. Yang kedua, ada planning atau persiapan. Kegiatan di mana setiap tim atau departemen membuat strategi atau rencana produksi produk yang menyiapkan bahan baku yang diminta klien. Yang ketiga ada purchasing atau transaksi. Proses pembelian bahan baku produk ini akan dilakukan oleh tim atau departemen pembelian sesudah menerima rincian rencana produksi dari tim perencanaan. Yang keempat ada inventory atau bahan baku. Pada tahap yang keempat, bahan tersebut akan diolah dan dimasukkan ke dalam pabrik untuk dilakukan pembersihan kualitas dan akan disimpan dalam gudang penyimpanan. Yang kelima ada production atau produksi. Tahap ini akan memproses antara bahan baku dan pendukung untuk dijadikan sebagai produk yang dipesan oleh pihak customer. Setelah selesai proses, akan disimpan kembali di dalam gedung. Yang keenam ada delivery atau pengiriman. Yang terakhir merupakan proses pengiriman barang yang telah tersimpan dalam pabrik untuk didistribusikan kepada tiap pemesan atau konsumen produk. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai strategi yang tepat untuk menjalankan sebuah supply chain management. Untuk membangun rantai pasok yang baik, maka harus menerapkan dua strategi bisnis ini. Pertama, harus membangun hubungan baik dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan saja, pemasok juga termasuk ke dalam mata rantai pengelolaan manajemen supply chain. Dengan adanya hubungan yang baik dengan mitra, maka dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan mitra bisnis yang lain. Dan strategi bisnis yang kedua adalah dengan meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Apabila customer merasa puas dengan pelayanan yang ditawarkan, maka pelanggan tersebut dapat melakukan pemesanan ulang kepada perusahaan.
Topik yang terakhir akan membahas kaitan manajemen operasional dengan sistem informasi manajemen yang akan dibahas oleh Nabela, NPM 195. Kaitan manajemen operasional dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang handal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Sistem informasi manajemen sangat berguna untuk mendukung fungsi manajemen, operasional, dan pengambilan suatu keputusan. Sistem informasi manajemen memiliki fungsi yang bermanfaat dalam operasional suatu organisasi. Di antaranya, 1. Mempermudah manajer untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan kepada semua anggota tim melalui hubungan satu komando atau koordinasi. 2. Data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih akurat dan tepat waktu. 3. Dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas namun menurunkan biaya organisasi. 4. Melalui sistem kerja yang terkoordinir dengan baik dan sistematis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kaitan manajemen operasional dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki peranan untuk menunjang kegiatan bisnis operasional yang dapat dibagi menjadi beberapa proses, di antaranya TPS, Transaction Processing System. TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. TPS mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. Kemudian, proses kontrol sistem, PCS. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional, seperti keputusan pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses kontrol sistem yang keputusannya mengatur proses produksi fisik yang secara otomatis dibuat oleh komputer. Yang terakhir adalah Office Automation System. Office Automation System mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirimkan data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contoh dari Office Automation adalah word processing, surat elektronik, electronic mail, teleconferencing, dan lain-lain. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya dan menyajikannya dengan cara yang memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Sekian sudah kami memaparkan topik mengenai manajemen operasional. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.